Selamat datang di channel Muhammad Eko Wahyudi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru. Bagi pendengar sekalian agar Mimin semangat bikin konten, yuk sawar agar Mimin bisa beli kopi buat bergadang. Dan semoga yang sudah sawar lewat link di deskripsi semoga rezekinya lancar amin amin. Semua bermula dari siang itu, ketika Jeng baru saja kembali dari gunung setelah membantu kakeknya mengelola toko herbal. Namun, setibanya di rumah, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Tubuh kakeknya terbelah dua, rumahnya terbakar habis. Namun, yang mengejutkan bukan hanya tragedi itu. Jeng hanya berdiri diam, menatap mayat kakeknya tanpa ekspresi. Dalam pikirannya, ia berkata, kakekku sudah mati, dia terpotong menjadi dua. Itulah cara dia meninggal. Tapi, kenapa aku tidak bisa menangis? Kenapa aku tidak merasakan kesedihan sama sekali? Sehari sebelumnya, Jeng masih hidup normal bersama kakeknya. Saat kembali dari gunung, ia membawa Spirit Connection Herb dan menyerahkannya dengan penuh semangat. Kakek, lihat. Aku menemukannya di bagian barat. Seperti yang kakek bilang, kakeknya tersenyum dan berkata, oh, ukurannya cukup besar. Kita bisa mendapatkan 5 koin perak untuk ini. Namun, percakapan mereka berlanjut ke sesuatu yang lebih dalam. Saat makan malam, kakeknya tiba-tiba menatap Jeng dengan serius dan berkata, Jeng, berjanji pada kakek. Sifat sejati yang kau sembunyikan, jangan pernah menunjukkannya pada siapapun. Kata-kata itu kembali terngiang di kepala Jeng ketika dia menemukan mayat kakeknya. Namun, kali ini, dia tidak bisa menahan diri. Maaf, kakek. Kurasa aku tidak bisa menepati janji itu. Dengan penuh amarah, Jeng mengambil sabit yang tergeletak di samping mayat kakeknya, lalu berlari membabi buta, membantai siapapun yang dia lihat. Keesokan harinya, di kota Zongyang, beberapa gerobak membawa tawanan melintas di tengah keramaian. Para warga mengejek mereka dengan hinaan, menyebut mereka kriminal rendahan dan bandit gunung. Di sebuah restoran di pinggir jalan, seorang pria melihat ke arah salah satu gerobak yang hanya berisi satu orang. Siapa itu? Kenapa dia sendirian di sana? Temannya yang duduk di sebelahnya menjawab, jangan tertipu hanya karena dia masih muda. Dia adalah yang terburuk dari semua tawanan di sana. Pria itu meminum alkoholnya dan bergumam, dia masih muda, mungkin seumuran dengan tuan muda. Namun, saat Jeng hanya tersenyum ketika orang-orang melemparinya batu, pria itu tersentak. Ia pun berkata, aku tak punya lagi permintaan padamu, lalu bergegas keluar dari restoran. Malam itu, di dalam penjara Golden Jade Hall, Jeng yang dirantai tiba-tiba mencium aroma aneh. Asap yang memenuhi ruangan membuat para penjaga tertidur. Seorang pria misterius masuk dan mulai membuka rantainya. Namun, saat akan melepas rantai di tangannya, Jeng tiba-tiba membuka mata dan menendangnya. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ini adalah kesempatanku. Jeng berusaha kabur, tetapi pria itu dengan cepat mengejarnya dan menotok titik meridiannya. Aku sudah mengenai titik tekanmu. Kau tidak akan bisa bergerak lagi. Jeng terkejut. Orang ini, apakah dia yang membunuh kakeknya? Tak lama kemudian, seorang pria muda bertudung memasuki penjara. Apakah dia orangnya? Penjaga Camp menjawab, ya, Tuan Muda. Tapi Anda sebaiknya menunggu di luar. Tuan Muda itu tersenyum dan berkata, aku belum pernah ke penjara sebelumnya. Aku hanya ingin melihatnya sekali saja. Lalu, saat melihat wajah Jeng, ia tertawa. Luar biasa, dia benar-benar mirip denganku. Kita lahir dengan wajah yang sama, tapi aku adalah Tuan Muda. Sedangkan dia hanyalah seorang tawanan yang akan dieksekusi dalam 2 hari. Tuan muda itu lalu memberikan sebuah tawaran. Aku memberimu kesempatan langka. Kau akan menjadi tuan muda ketiga dari Moxworth Manor. Kau hanya perlu hidup di dalam manor, menikmati makanan enak, pelayan cantik, dan kasur yang nyaman. Setelah semuanya berakhir, aku akan memberimu uang untuk hidup bebas. Jika kau mau, makanlah ini. Penjaga menyerahkan sebuah pil kepada Jeng. Apa ini? Racun? Tentu saja tidak. Ini adalah jaminan agar kau menyelesaikan tugasmu. Jika berhasil, aku akan memberimu penawarnya. Jeng terdiam sejenak. Dalam pikirannya, ia berkata, aku telah diberikan kesempatan kedua. Akhirnya, ia membuka mulutnya dan menelan pil tersebut. Baiklah, sekarang apa? Tuan muda tersenyum puas. Pilihan yang bijak. Namun, saat penjaga camp hendak melepaskan borgol Jeng, tiba-tiba, brak, tuan muda itu tergeletak di lantai. Lehernya patah. Jeng tersenyum sinis. Ops, sekarang bagaimana? Tuan muda yang palsu sudah mati. Terima kasih sudah menyimak akun ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru. Jangan lupa untuk like video tersebut agar Mimin terus semangat dalam terus berkarya.